Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur dulu kepada Allah, paling tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, tadi pagi saya ceramah di PKSN. Ada beberapa orang yang hadir di tempat ini. Kemudian tapi banyak yang tidak hadir. Oleh sebab itu materinya, karena materinya ini saya anggap kajiannya penting, jadi beberapa yang diulang dari yang tadi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, terima kasih Pak. Allah memberitahu di dalam Al-Quran, kalau ingin otak kita sangat cerdas. Firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, ayat 190-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ards wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perputaran pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang otaknya cerdas, orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ards. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang yang cerdas itu ialah orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang zikrullah tatkala berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Jadi orang yang sangat cerdas itu adalah orang yang zikir kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, dan berbaring. Tapi ditambah lagi supaya sangat cerdas, lalu merenungi ciptaan Allah ini semuanya. Yang ada di bumi, yang ada di langit, semuanya direnungi. Ujung-ujungnya, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia, ya Allah. Maha suci Engkau.
bertasbih kepada Allah, kemudian Rabbana wa qina adzabannar, dan jauhilah hamba dari siksa api neraka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, penciptaan langit dan bumi. Kalau saya tanya ke pian, langit itu ada berapa lapis? Mesti dijawab ada 7 lapis. Itu. Tapi yang harus direnungi adalah langit yang pertama, langit dunia. Di dalam Al-Quran, surat Mulk, surat Al-Mulk, walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabih, dihiasi langit dunia, langit yang pertama itu adalah kumpulan bintang. Jadi selama ada bintang, itu masih langit dunia. Kalau ditanya berapa jumlahnya, ada yang bisa menghitung. Ilmu pengetahuan sampai hari ini tidak ada yang bisa menghitung itu. Kalau pas kita melihat di malam hari digelap, lalu bersih, kadang-kadang di sebelah selatan ada bintang, dan seperti tambah itu, kayak bintang salib. Di antara bintang salib itu ada bintang yang di bawahnya, bukan pas di bintang salibnya, ada di sebelahnya, di bawah itu. Itulah bintang yang terdekat dengan bumi. Itu bintang yang paling dekat dengan bumi. Jaraknya dengan bumi ini, kalau naik pesawat yang kecepatannya seperti nur, seperti sinar. Kecepatan sinar itu satu detik sinar itu keliling bumi 8 kali. Itu keliling 8 kali. Jadi kecepatannya itu 300.000 kilometer per detik. Kalau kita punya pesawat yang kecepatannya dengan itu, bintang yang paling dekat itu memerlukan waktu 4,5 tahun cahaya. Baru bintang yang paling dekat. Gitu. Tetapi kalau kita di waktu malam pas gelap, semuanya gelap, ada bintang yang sangat kecil kita lihat. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Itu adalah bintang yang terjauh menurut pandangan mata. Kalau ditanya berapa jaraknya, nah itu dihitung oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan. Jaraknya sekitar 200.000 tahun cahaya. Itu yang paling jauh menurut pandangan mata. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sekarang ada peneropong bintang yang sangat besar. Itu ternyata jaraknya itu masih dekat itu dibandingkan dengan yang terjauh. Yang terjauh menghitung bintang itu tidak bisa dengan mikroskop, tidak bisa. Dengan tele tidak bisa. Yang bisa hanya dengan getaran. Jadi dengan getaran yang terjauh yang ditemukan oleh manusia, bintang yang terjauh itu diperkirakan jaraknya 13 atau sampai 20 miliar tahun cahaya.
itu baru langit yang pertama. Kalau orang bisa merenungi tentang kekuasaan seperti itu, Allah akan memberikan kecerdasan yang luar biasa, yang cirinya adalah tatkala kita berdiri. Kapan kita berdiri, disuruh ingat kepada Allah, dan tatkala duduk seperti ini, selalu ingat kepada Allah, dan tatkala berbaring, disuruh ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu harus terus menerus. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang kalau ingat terus kepada Allah, di dalam Al-Quran surat yang ke-33, surat yang ke-33, ayat yang ke-41 saya bacakan. Surat yang ke-33 ayat 41 sampai ayat 43. Saya bacakan pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Berapa kali kalau sebanyak-banyaknya? Tak terhingga, disuruh ingat terus. Disuruh kita nyebut terus kepada Allah, nyebut yang sebanyak-banyaknya. Sebut sebanyak-banyaknya ini antara lain Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian Hasbunallah ni'mal wakil, baca salawat, baca istighfar, suruh ingat sebanyak-banyaknya. Ini perintah ini. Sekalinya sudah ingat banyak, ribuan, kemudian pas membuka di HP, di laptop, lalu di sana kisahnya dagelan, ketawaan, wah ramai ketawaan. Keringat lagi namanya ini. Sudah kacau ini sudah. Keringat lagi, ya. Apakah sekalinya ada masakan yang paling enak misalnya, wah, tempatnya sekalinya di Banjarmasin ada, wah langsung. Nah, keringat lagi. Jadi Allah yang nyuruh. Setiap saat kita ini tatkala berdiri, duduk dan berbaring disuruh ingat sebanyak-banyaknya. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah. Silakan sebanyak-banyaknya. Tetapi di ayat 42 ada tambahan. Fasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Tadi di dalam ingat itu ada tasbih. Kok disuruh tasbih lagi? Itu waktunya beda. Kalau tadi ingatnya habis sholat sudah ingat zikir dan sebagainya, disuruh tasbih lagi. Mesti tasbih ini tasbih yang istimewa. Oleh sebab itu tasbih yang ini juga sering diingat, sering dibaca. Ternyata tasbih ini adalah Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim. Itu sangat istimewa. Dalam sebuah hadis begini, tatkala nantinya manusia amalnya ditimbang,
ada manusia yang dosanya sangat banyak. Waktu ditimbang itu jomplang. Berat tuh dosa itu. Berat dosa. Yang apa namanya, amal solehnya sangat ringan. Jomplang sudah. Untungnya orang ini, katanya Nabi, pernah hanya sekali zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Hanya sekali saja. Kemudian ditimbang. Kemudian ditimbang zikir yang cuma sekali saja, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, begitu ditimbang langsung pahalanya sangat berat itu. Kalah itu maksiatnya yang sangat banyak itu. Langsung jomplang. Itulah kelebihan subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Pertanyaannya berat apa enggak? Pertanyaan tidak berat. Oleh sebab itu banyaklah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Karena saya sudah tahu ayat ini, dan saya banyaki itu tasbih itu. Kalau dua ini dilakukan, zikir sebanyak-banyaknya ditambah tasbih tadi, Allah janji. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Dialah Allah yang memberikan kasih sayang kepadamu. Orang ini langsung disayang oleh Allah karena banyak zikir tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, banyak. Kemudian ditambah subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Banyak juga, tak tanggung-tanggung. Katanya Allah, aku yang memberikan rahmat kepada mereka. Aku sayang orang itu. Kemudian malaikat mengelilingi orang itu. Dikelilingi oleh malaikat, lalu malaikat minta kepada Allah Subhanahu wa taala memohonkan ampunan untuk orang itu agar mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Jadi Allah minta supaya diampuni. Padahal kita belum istighfar. Tapi karena zikir kepada Allah yang terus-menerus, malaikat yang minta, ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah. Gitu. Diampuni oleh Allah. Kita masih belum istighfar, sudah diampuni. Kemudian malaikatnya minta, ya Allah, orang ini sekarang sedang gelap karena hutangnya banyak. Adab ya Allah itu. Berikanlah, bukakanlah cara yang terang benderang bisa melunasi hutangnya ya Allah. Misalnya kayak begitu. Oleh Allah dibukakan itu. Terang benderang itu. Allah Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara, Allah yang menyuruh kapan saja, bila mana saja. Kita disuruh ingat kepada Allah, ingat sebanyak-banyaknya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau baca tasbih yang tadi, tasbih yang istimewa, di ayat lain ada. Di dalam Al-Quran surat yang ke-20, surat Toha, ayat yang ke-130. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla urubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka
tarda. Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan. Bertasbihlah kepada Allah. Tasbih yang istimewa itu. Sebelum matahari terbit. Padahal habis sholat subuh sudah ada tasbih, sudah 33 kali. Tapi katanya Allah tasbih yang itu lagi. Sebelum matahari terbit. Matahari terbit jam berapa sekarang? Jam 6 kurang 3 menit rasanya. Kalau tidak kurang 2 menit, kurang 3 menit. Jam 6 itu terbit sudah. Jadi sebelum itu banyak bertasbih. Itu paling tidak berapa tasbihnya kalau begitu? Ya, paling tidak kalau waktunya banyak ya paling tidak 100 sebelum matahari terbit. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahal azim. Sekalinya ibu-ibu haur masak, menjarang banyu, cuci piring gitu. Ya sudah pokoknya tasbih sebelum matahari terbit. Ya seberapa aja bisanya. Ya seberapa aja dosa dihitung. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahal azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahal azim. Kalau ibu-ibu mesti itu masih sudah ada kegiatan di dapur. Banyak bertasbih. Tapi tasbih yang tadi. Lalu yang kedua, sebelum matahari tenggelam. Maghrib jam berapa? Jam 6.15. Ya, jam 6.15. Sebelum jam 6 sudah bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Banyaki juga. Sekalinya pian, misalnya ada yang baru datang dari kantor sudah keburu mau ke Masjid Ar-Rahim. Ya sudah sambil berjalan, sambil bertasbih, sambil tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Tapi kalau yang sudah tua ini sudah banyak penganggurannya, sudah banyaki kalau itu. Ya, karena sudah barat. Barat apa? Ya. Nah, karena sudah barat, banyaki. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Kemudian tengah malam. Kalau tengah malam tidak mungkin, karena kita goreng. Kayak apa kalau goreng? Maka dibaca sebelum tidur. Jadi, jam berapa tidurnya? Misalnya tidurnya jam 10, ya sudah. Begitu mau tidur, baca itu banyaki. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Lalu taguring. Ada sampai 100 Pak taguring. Ya terserah kepada Bapak. Pokoknya tasbih. Kemudian tengah siang. Tengah siang itu zuhur itu jam 12 kalau tidak keliru. Ya sebelum zuhur lah, sebelum jam 12 sudah tasbih juga. Sebelum tasbih. Pian masih kerja di kantor, yang kerja di kantor, yang kerja di lain. Silakan sambil bertasbih, siap-siap sholat zuhur. Banyak tasbih. Katanya Allah, la'allakah tardo, agar kamu menjadi tenang. Tenang di sini pengertiannya banyak. Sekalinya ditagih orang, hari ini yang nagih 3 orang. Belum punya duit. Ya apa ini kalau pas nagih lagi. Siapa tahu dengan banyak bertasbih, usahanya lancar. Siapa tahu. Kemudian anak bermasalah. Siapa tahu dengan banyak bertasbih, anaknya mudah diatur. Dan banyak masalah-masalah lain, siapa tahu bertasbih. Akhirnya diberi oleh Allah jalan keluar. Ternyata ada tasbih lagi.
yang sangat istimewa, yang bisa kita baca, kita pelajari tasbih, yaitu tasbihnya Nabi Yunus. Pian banyak hafal nih tasbihnya Nabi Yunus, karena di dalam Al-Quran ada tasbihnya Nabi Yunus ini. Tasbihnya Nabi Yunus ini terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya 87 tasbihnya. Nabi Yunus itu tatkala dia habis ceramah, habis dakwah tentang agama yang diperintahkan oleh Allah, sekalinya umatnya ini bandel. Nah, akhirnya Nabi Yunus ini sarik, marah-marah. Awas, kalau kamu tidak beriman kepada Allah, 3 hari lagi akan datang nanti hukuman Allah. 3 hari, katanya. 3 hari. Padahal belum ada perintah dari Allah. Belum ada perintah, tapi Nabi Yunus ngancam-ngancam sudah. Sekalinya belum dihiraukan juga oleh umatnya ini. Nabi Yunus akhirnya buka berdahulu ke tepi pantai. Pas di tepi pantai itu ada perahu yang mau berangkat. Ternyata sudah penuh muatannya. Nabi Yunus dibawanya. Sampai di tengah, agak ke tengah sedikit, kapalnya ini sekalinya oleng, berbahaya ini. Kata nahkodanya, ini harus dibuang ini. Salah satu penumpangnya diundi. Undian yang pertama sekalinya kena Nabi Yunus. Padahal orang itu tahu kalau orang ini orang baik. Kenapa kok kena? Diundi pulang. Kena Nabi Yunus pulang. Diundi pulang. Kena pulang. Akhirnya Nabi Yunus itu yang dilempar. Begitu dilempar, langsung ikan besar sudah mengangah. Langsung. Begitu Nabi Yunus itu dilempar, Nabi Yunus langsung zikir kepada Allah. Zikirnya Nabi Yunus adalah tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikirnya. Itu yang dibaca terus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh hamba ini termasuk orang yang zalim. Itu zikirnya Nabi Yunus. Zikirnya Nabi Yunus. Berada di perut ikan ini 3 hari 3 malam. Itu. Tatkala Nabi Yunus zikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Perut ikan itu kesakitan luar biasa. Ya, kesakitan. Karena disangkanya ini makanan ini. Habis ini aku kenyang itu. Makanya langsung turun dia ke bawah yang paling dekat di bawah itu. Di bawah lautan itu. Sekalinya Nabi Yunusnya langsung zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wah, gelisah kapal. Ikannya kesakitan luar biasa, tidak tahan. Lalu dia berpikir selama ini mungkin nih makanan ini. Makanya langsung dia naik lagi ke atas, dilempar ke tepi pantai dalam keadaan garing 3 hari 3 malam dalam keadaan sakit. Kemudian waktu sakit itu Allah menumbuhkan sejenis pohon labu. Pohon labu sehingga dia bisa makan buah itu. Sejenis pohon labu yang langsung bisa dimakan, buah apa? Langsung bisa dimakan. Mangga, yang jelas semangka. Atau melon juga sama. Pas dimakan. Setelah segar,
Kemudian dia mendatangi umatnya. Umatnya itu sudah nunggu-nunggu kan, pas ada kayak awan gelap itu. Wah, ini benar ini. Ini benar azab ini. Mencari Nabi Yunus mau beriman. Mencari Nabi Yunus mau beriman. Setelah didatangi oleh Nabi Yunus, langsung semuanya iman. Jumlahnya umatnya sekitar 100.000 atau lebih. Akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah itu memang dilanjutkan di dalam surat yang ke-37 ayat 139 sampai 148 kisahnya itu. Oleh sebab itu Bapak dan Saudara sekalian, kita disuruh kalau punya kesulitan disuruh tasbihnya Nabi Yunus. Para ulama berdasarkan ayat ini menyarankan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah nantinya dalam kehidupan ini supaya kita setiap habis sholat wajib paling tidak itu. Dan ini bukan dari Nabi, tapi pendapatnya para ulama yang tercantum di berbagai kitab. Paling tidak 41 kali. Misalnya pian setelah zikir, berdoa sudah, sholat sunnahnya sudah, lalu mau bulik, ditambah lagi sambil jalan, zikirnya Nabi Yunus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanakallah, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Siapa tahu Allah memberikan nantinya keamanan hidup, baik dirinya, keluarganya, anak-anaknya, keturunannya. Banyaki zikirnya, tasbihnya Nabi Yunus. Ini sudah Isa ini. Belum. Saya tambah. Di antara semua zikir itu, zikir mana yang paling hebat? Di antara semuanya itu. Semuanya hebat sudah. Tapi yang paling hebat yang mana? Halo? Ternyata Nabi yang beritahu afdalul dzikri la ilaha illallah. Kelebihannya la ilaha illallah, sekalipun hanya kita ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal tidak sampai ke hati, cuma dimuntung aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu setiap satu zikir diganjar 10. Padahal yang zikir cuma mulut saja, tidak nyambung. Tapi kalau pas nyambung ke hati, lalu direnungi oleh hati, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Dihayati sampai ke hati. Masya Allah. Pahalanya tak tanggung-tanggung sampai 700 kali. Oleh sebab itu, tatkala kita zikir, ada zikirnya yang sampai ke hati, renungi sampai ke hati. Tetapi kalau zikirnya begini, bahwa semua ini, semuanya, ini hanya Engkau ya Allah, yang cipta ini semuanya. Tak ada lainnya, hanya Engkau. Apa saja kehidupan ini, hanya Engkau saja, Tuhan. Tatkala merenungi la ilaha illallah, sehingga tergetar seluruh tubuh seperti itu. Para ulama merenungi orang zikirnya yang luar biasa itu, sampai
menghayati alam semesta ini bahwa tiada Tuhan hanya Engkau, ya Allah. Hadirin sekalian, pahalanya itu tak terhingga. Oleh sebab itu, mari kita zikir la ilaha illallah. Kalau yang biasa saja ya sudah, lanjutkannya. Tapi renungi sampai ke rohaniah, sehingga pahalanya lebih tinggi. Renungi sampai penghayatan dengan adan alam semesta ini. Kalau tidak ada Engkau, kada mungkin, ya Allah, hanya Engkau aja. Nah, kalau yang luar biasa seperti ini, akan sangat luar biasa. Belum lagi nanti zikirnya, kalau kita misalnya berselawat dengan selawat yang paling bagus, ada selawat yang paling bagus, yaitu selawat Ibrahim. Banyak berselawat seperti itu. Jadikanlah hidup ini zikir. Zikirnya ini, semua bacaan-bacaan ini, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ada permintaan dari Ketua Hizbullah, Sayyid Hasan Nasrullah, umat Islam, supaya pertama membaca saja Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 26, 27 dibaca sekali saja. Surah Al-Baqarah ayat 26, 27. Kemudian surat Yunus dibaca. Surat Yunus ini surat yang ke-10. Dibaca mulai ayat 85 sampai 88. Baca saja. Pokoknya dibaca saja. Syukur pian apa artinya itu dibaca. Kemudian sesudah itu istighfar 3 kali. Sesudah istighfar 3 kali, dilanjutkan zikirnya Nabi Yunus. Zikirnya Nabi Yunus dulu yang dibaca, kemudian istighfar 3 kali, kemudian yang terakhir adalah hasbunallah ni'mal wakil 7 kali. Mohon supaya musuhnya Palestina dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat Islam berdoa seperti itu, maka kekuatan dari pasukan-pasukan Islam tambah kuat dan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.